Cerita ini dimulai di tengah laut, di mana sepasang suami istri elemen api, Cinder dan Bernie, tiba di sebuah kota baru yang disebut Element City. Mereka datang dari tanah kelahiran mereka yang mengalami badai dahsyat. Di Element City, elemen api dianggap minoritas dan sering dipandang sebelah mata karena dianggap merusak. Cinder sedang mengandung anak pertama mereka, dan mereka harus mencari tempat tinggal baru di kota yang serba modern ini. Mereka kaget melihat betapa majunya kota ini, jauh berbeda dengan tempat asal mereka. Mereka berharap bisa menemukan kehidupan yang lebih baik di Element City. Setelah melewati proses imigrasi yang cukup panjang, Cinder dan Bernie mulai mencari rumah. Namun, tidak ada yang mau menyewakan atau menjual rumah kepada mereka karena stigma negatif terhadap elemen api. Mereka terus berkeliling, merasa putus asa. Akhirnya, Bernie menemukan sebuah rumah tua yang kondisinya sangat parah, nyaris runtuh. Meskipun begitu, mereka memutuskan untuk membelinya dan menjadikannya tempat tinggal baru mereka. Beberapa bulan kemudian, Cinder melahirkan seorang putri cantik yang mereka beri nama Amber. Waktu berlalu begitu cepat. Amber tumbuh menjadi gadis kecil. Ayahnya Bernie selalu mengingatkannya untuk menjaga api biru, warisan leluhur mereka, agar tidak pernah padam. Bernie dan Amber kemudian bahu-membahu membangun sebuah toko bernama Fireplace yang menjual kebutuhan dan makanan khusus elemen api. Sejak kecil, Amber sudah dididik untuk membenci elemen air karena dianggap berbahaya bagi mereka. Ini terlihat jelas saat dua remaja elemen air yang ceroboh datang dan membuat kerugian di toko, memicu emosi Amber dan ayahnya. Tahun demi tahun berlalu. Area tempat tinggal Amber kini menjadi distrik khusus bagi elemen api. Tempat mereka bisa berkumpul dengan nyaman. Amber tumbuh menjadi remaja yang energik. Ayahnya, yang sudah semakin tua, ingin pensiun dan meminta Amber untuk mengambil alih toko. Tapi, baru saja mencoba jadi kasir, Amber langsung menghadapi pelanggan yang sulit, memicu emosinya yang masih labil. Ledakan emosi ini membuatnya kesulitan mengontrol api dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, Amber diberi kepercayaan penuh untuk menjaga toko. Sayangnya, emosinya masih sering tidak stabil. Kali ini, pemicunya adalah seorang ibu-ibu yang komplain soal harga tanah untuk makanan api yang mahal. Amber yang kesal akhirnya memarahi ibu itu. Ayahnya kemudian menasihati Amber untuk menahan emosinya dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Sambil memperbaiki kaca toko, Amber masih bingung bagaimana cara mengendalikan amarahnya. Amber pun bergegas untuk menyiapkan barang-barang yang akan dikirim. Di sisi lain, ibunya, Cinder, ternyata memiliki kemampuan paranormal. Ia sedang meramal nasib pernikahan dua orang. Amber masuk ke dalam, dan ibunya mulai ceramah. Ingin sekali Amber segera menikah. Ini juga keinginan mendiang neneknya. Tapi Amber tidak terlalu peduli dan memilih pergi untuk mengantar barang. Di depan toko, ia bertemu dengan Cloud, seorang bocah elemen udara yang terang-terangan naksir padanya, bahkan memberi bunga dari ketiaknya. Sepulangnya ke rumah, Amber melihat ayahnya kelelahan. Ia segera membopong ayahnya ke kamar. Bernie mengungkapkan keinginannya untuk pensiun dan meminta Amber menjaga toko sendirian besok.
Keesokan harinya, Amber semangat sekali membuka toko tepat waktu. Toko Fireplace, satu-satunya di distrik api, langsung ramai pengunjung. Keramaian ini membuat Amber kewalahan dan emosinya kembali tidak stabil, bahkan nyaris meledak di tengah toko. Agar tidak merusak isi ruangan, Amber lari ke basement toko untuk meluapkan emosinya. Tapi, ledakan emosinya kali ini menimbulkan masalah besar. Pipa-pipa di basement pecah, dan air langsung membanjiri ruangan. Amber dengan sigap menutup pipa yang bocor. Namun, tanpa disangka, muncul seorang petugas elemen air bernama Wade yang terhisap masuk. Wade yang sedih melihat foto keluarga Amber, rupanya adalah inspektur yang sedang memeriksa kebocoran. Wade menjelaskan bahwa dia adalah pekerja pompa air yang tanpa sengaja tersedot ke toko. Dia juga memberitahu Amber bahwa toko ayahnya harus ditutup karena ada banyak kebocoran pipa. Amber dan ayahnya sebenarnya bisa memperbaiki pipa dengan kekuatan api, tapi itu melanggar peraturan di Element City. Amber yang marah mencoba merebut kertas laporan Wade. Wade berhasil lolos dan mengirimkan laporannya, membuat Amber sangat sedih dan putus asa. Melihat kesedihan Amber, Wade merasa tidak tega dan berjanji akan membantunya mengambil kembali laporan. Mereka pun pergi ke tempat penyaringan laporan, di mana mereka bertemu dengan Fern, elemen tanah yang bertugas. Wade berusaha membujuk Fern dengan menceritakan kisah sedih Amber dan betapa berharganya toko itu bagi ayahnya. Namun, Amber tidak ingin privasinya diceritakan, menyebabkan pertengkaran kecil di antara mereka. Emosi Amber akhirnya meledak, membakar sebagian tempat itu. Fern yang kesal tidak peduli lagi dan tetap mengirimkan laporan ke kantor pusat. Ia mengatakan, toko Amber akan ditutup dalam waktu seminggu. Amber pulang ke rumah dan terkejut melihat tokonya tutup. Ia berlari ke basement dan menemukan ayah serta ibunya sedang memperbaiki pipa. Ayahnya belum tahu kalau kebocoran itu ulah Amber, malah menyalahkan elemen air yang sebelumnya dikejar Amber. Amber menutupi kebenaran karena takut mengecewakan ayahnya. Ibunya lalu bercerita tentang masa lalu mereka di Pulau Api. Dulu, mereka hidup makmur dan membangun toko di sana. Tapi, suatu badai besar menghancurkan rumah dan toko mereka. Ayahnya Bernie memutuskan untuk pergi dari pulau demi keselamatan keluarga. Kakek Bernie tidak setuju, tetapi Bernie tetap pergi. Setelah mendengar cerita ini, Amber berjanji akan menjadi pribadi yang diinginkan ayahnya. Keesokan harinya, Amber menemui Wade dan meminta untuk bertemu dengan bosnya. Wade setuju dan membawanya ke tempat olahraga di mana mereka bertemu Gail, bos Wade. Amber berusaha membujuk Gail agar tidak menutup toko ayahnya. Gail menolak dan perdebatan sengit pun terjadi, terutama karena tim basket yang didukung Gail, Windbreaker, sedang kalah. Wade mencoba mencairkan suasana dengan melakukan selebrasi lucu dan mendukung pemain yang dianggap cupu. Pemain cupu itu tiba-tiba menunjukkan skill aslinya dan membawa Windbreaker meraih kemenangan. Dalam perjalanan pulang, Gail yang emosinya sudah membaik akhirnya setuju untuk tidak menutup toko ayah Amber. Namun, ada satu syarat. Element City sedang menghadapi banyak keluhan pipa bocor, dan Gail tidak tahu penyebabnya. Amber dan Wade harus mencari tahu penyebabnya dan memperbaikinya. Ini adalah misi yang tidak mudah bagi mereka berdua. Langkah pertama, Amber dan Wade pulang ke rumah Amber dan membuat balon udara. Mereka akan mengikuti jalur pipa dari atas, karena berjalan kaki akan memakan waktu terlalu lama.
Setelah balon udara siap, mereka terbang mengikuti aliran pipa sambil bercerita tentang masa lalu. Amber mengenang bagaimana ia dulu ingin mengunjungi pameran bunga yang sangat ia sukai, tapi dilarang masuk karena ia elemen api. Di tengah perjalanan, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya menemukan penyebab kebocoran pipa. Sebuah bendungan penampung air telah hancur. Mereka segera turun untuk menutup bagian bendungan yang rusak. Jika tidak segera ditutup, air bendungan akan mengalir langsung ke distrik api. Wade menahan air, sementara Amber melemparkan tumpukan pasir untuk membendungnya. Misi berhasil dan bendungan tertambal. Merasa berhasil, Wade mengajak Amber kencan keesokan harinya, dan Amber mengiyakan dengan senang hati. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan pekerjaan di toko, Amber langsung pergi kencan dengan Wade. Mereka melakukan banyak hal seru. Foto di foto booth, menonton bioskop, menikmati pemandangan kota, membuat gerabah, dan minum bersama. Tentu saja Amber tidak bisa minum minuman yang sama dengan Wade, karena air akan menguap saat menyentuhnya. Kedekatan mereka semakin hari semakin erat, sampai-sampai Ibu Amber menyadari ada yang berbeda pada putrinya. Di taman, Amber dan Wade bersenang-senang. Amber bahkan tidak lagi takut dengan air, meskipun elemen mereka berbeda. Tapi keesokan harinya, bendungan yang mereka perbaiki kembali bocor. Ini menyebabkan pipa-pipa di toko Amber juga bocor, dan api biru milik leluhur mereka hampir padam. Wade muncul dan memberitahu Amber tentang bendungan yang kembali bocor, dan ia disalahkan karena menggunakan pasir. Kehadiran Wade disadari ayah Amber. Wade pura-pura jadi pencicip makanan, dan ayah Amber memberinya makanan. Wade yang tidak cocok dengan makanan api tetap memakannya. Ayah Amber bahkan memfotonya dan menempelkan fotonya di dinding buronan toko fireplace. Singkat cerita, Amber dan Wade kembali memasukkan pasir ke dalam karung untuk menambal bendungan. Amber curhat pada Wade bahwa ia sebenarnya tidak ingin meneruskan toko ayahnya, karena itu bukan hobinya. Ia sedih karena ayahnya tidak pernah menanyakan keinginannya, tapi ia tidak ingin mengecewakan keluarganya. Tanpa sengaja, Amber membuat bola kaca dari pasir dan mendapat ide untuk menambal bendungan dengan kaca. Amber pulang ke rumah dan menemukan ayahnya semakin memburuk kondisinya. Setelah membopong ayahnya ke kamar, Amber bergegas ke rumah Wade untuk menanyakan apakah laporannya sudah dicabut. Wade belum mendapat telepon dari Gil. Ia malah mengajak Amber makan malam di rumahnya karena ada kumpul keluarga, dan Amber tidak bisa menolak. Di rumah Wade, Amber mengetahui bahwa Wade adalah yatim piatu. Berbeda dengan keluarga Amber yang tidak menyambut elemen air, keluarga Wade sangat ramah dan menyambut Amber dengan hangat. Tak sengaja, sebuah teko kaca pecah, dan Amber berhasil memperbaikinya menjadi jauh lebih bagus dari sebelumnya. Melihat bakat Amber, Ibu Wade berinisiatif mendaftarkannya ke tempat kerajinan kaca, di mana bakatnya akan dihargai jauh lebih mahal. Wade dan saudaranya menjelaskan bahwa elemen City sebagian besar terbuat dari kaca. Amber senang karena bakatnya bisa membantu banyak orang. Tapi ia teringat janji pada ayahnya untuk menjaga toko fireplace. Ia pamit pulang, tapi Wade mengikutinya. Di depan rumah, Amber menjelaskan pada Wade bahwa menjaga toko dan api biru itu bukan keinginannya.
melainkan keinginan ayahnya yang tidak pernah menanyakan apa yang ia inginkan. Tak disangka, Ibu Ember telah membuntuti mereka dan marah karena Ember dekat dengan air. Ia menjelaskan bahwa api dan air tidak bisa bersatu, apalagi bersentuhan. Ibu Ember mengeluarkan alat peramalnya untuk melihat apakah mereka berjodoh. Saat Ibu Ember ingin mengatakan hasilnya, Ayah Ember terbangun, membuat Wade harus pergi. Ayah Ember memberikan hadiah berupa lambang toko kepadanya dan mengatakan besok ia akan merayakan pensiunnya, menyerahkan toko kepada Ember. Keesokan harinya, Ember menemui Wade dan memberinya hadiah, lalu mengatakan akan meneruskan toko ayahnya. Wade kaget karena Ember sebelumnya ingin mengejar impiannya sendiri. Sebelum Ember pergi, Wade ingin menunjukkan sesuatu padanya. Mereka pergi ke tempat pameran bunga yang dulu ingin Ember lihat. Di sana, Gale sudah menunggu dan membuat balon udara agar Ember bisa masuk. Wade menjelaskan bahwa ia melakukan ini agar Ember tidak mendengarkan orang lain dan menjadi dirinya sendiri. Ember melompat masuk ke balon udara, dan Wade juga ikut masuk ke dalam air, mendorong balon udara itu ke dalam. Gale memperingatkan bahwa balon udara hanya bertahan 20 menit. Balon udara tiba-tiba kempes, membuat Wade harus segera membawa Ember keluar dari tempat itu. Di luar, Wade berusaha meyakinkan Ember bahwa api dan air bisa bersatu. Mereka berdua berpegangan tangan, merasakan koneksi yang kuat di antara mereka. Malam harinya, pesta pensiun ayah Ember berlangsung meriah. Logo toko telah diganti menjadi Ember Fireplace, menandakan Ember sebagai pemilik baru. Saat ayahnya hendak berpidato, Wade tiba-tiba muncul. Wade dengan lantang menyatakan bahwa Ember tidak menyukai pekerjaannya sekarang. Ia menjelaskan bahwa emosi Ember tidak stabil saat menghadapi pelanggan karena menjaga toko bukanlah keinginannya, melainkan Ember sedang mencari apa yang ia inginkan. Wade lalu menyatakan cintanya pada Ember, tapi Ember menolak cinta Wade dan mengusirnya. Wade yang kesal tanpa sengaja membocorkan bahwa kebocoran pipa di toko adalah ulah Ember. Ayah Ember kecewa dan membatalkan pewarisannya, tidak jadi pensiun. Ember yang galau pergi ke pantai untuk merenungi nasibnya. Di sisi lain, Wade juga sangat galau dan hendak meninggalkan Element City karena merasa tidak ada harapan lagi bertemu Ember. Bersamaan dengan itu, volume air di bendungan semakin banyak dan akhirnya bendungan hancur. Air meluap, menghancurkan banyak bangunan, dan kini menuju distrik api. Ember menyadari bahaya itu dan bergegas memperingati semua orang. Wade juga menyadari hal yang sama. Orang tua Ember berhasil menyelamatkan diri, sementara Ember berusaha menyelamatkan api biru warisan leluhur. Tepat waktu, Wade datang untuk membantu Ember. Ember menyuruh Wade menjaga pintu, sementara ia membangun dinding penghalang antara air dan api biru. Tapi, semua sia-sia. Mereka terpojok di sebuah ruangan. Ember mengira api biru telah padam, tapi Wade berhasil membawa sedikit api biru yang masih bisa diselamatkan. Mereka berusaha pergi melalui cerobong asap, tapi benturan hebat menutupnya. Keadaan semakin genting karena mereka terjebak di perapian. Sebagai elemen air, Wade akan menguap jika bertemu api di ruangan tertutup. Ember berusaha membuka celah, tapi tidak bisa. Dalam keputusasaan itu, mereka mengungkapkan perasaan masing-masing, dan Ember akhirnya menerima cinta Wade. Air akhirnya surut, dan Ember ditemukan. Semua orang menanyakan keberadaan Wade. Ember mengatakan bahwa Wade telah berkorban demi menyelamatkan dirinya dan api biru. Sambil menangis,
Amber mengatakan ia tidak ingin menjadi seperti yang diinginkan ayahnya, yaitu menjaga toko. Ia memberikan api biru ayahnya. Ayahnya mengerti keinginan Amber dan memeluknya. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan kecil. Amber menyadari itu adalah Wade, menadahkan wadah, dan Wade muncul kembali. Amber bahagia melihat Wade kembali, dan mereka berciuman. Sejak saat itu, semua elemen diizinkan masuk ke toko Fireplace. Ayah Amber menikmati masa pensiunnya, dan toko diserahkan kepada saudaranya. Di luar, tidak ada lagi distrik api yang terpisah. Semua elemen kini tinggal bersama. Cerita ditutup di dermaga, di mana Amber dan Wade ingin meninggalkan Element City dan memulai hidup baru di kota lain. Karena Amber telah diterima sebagai pengrajin kaca. Amber memberikan salam perpisahan pada ayahnya, dan ayahnya membalasnya. Film pun tamat.